Kita nggak tahu sampai kapan Allah memberikan kemenangan bagi kita. Tapi yang kita tahu, kalau kita berpegang pada jalan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kita sudah menang. Karena kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang diberikan tugas oleh Allah untuk membebaskan Baitul Maqdis. Beliau memulainya dengan mendidik para sahabat, sehingga sahabat benar-benar ngerti apa tugas mereka. Maka ketika beliau wafat, Abu Bakar meneruskan tugas Rasulullah. Abu Bakar memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid umurnya 18 tahun. Usamah bin Zaid itu diberangkatkan sama Abu Bakar. Umar bin Khattab, tahu Umar bin Khattab? Orang yang paling berani di antara para sahabat, orang yang paling tegas di antara para sahabat, nggak ada yang dia takutin. Tapi apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Abu Bakar, menurut saya pasukan Usamah tarik mundur dulu. Tarik mundur dulu pasukan Usamah. Kenapa? Kita ini lagi masalah dalam negeri banyak. Setelah Rasul wafat ada orang mau murtad. Setelah Rasul wafat ada orang nggak mau bayar zakat. Setelah Rasul wafat banyak orang yang pengen memisahkan diri karena nggak mau engkau pimpin, padahal mereka muslim ya Abu Bakar. Jangan dulu tentang masalah Baitul Maqdis, jangan dulu tentang masalah Palestina. Kita punya banyak masalah. Benar nggak Umar? Benar. Orang dia sahabat Rasul, nggak mungkin dia mutusin sesuatu yang maksiat. Tapi apa kata Abu Bakar? Wallah, saya tidak pernah akan membatalkan pasukan yang diberangkatkan oleh Rasulullah. Karena kenapa? Ini adalah grand plan Rasulullah. Ini adalah rencana besar Rasulullah membebaskan Baitul Maqdis. Mendingan saya hancur daripada saya batalin pasukan ini berangkat. Yang ngomong Umar bilang apa? Ya sudahlah. Lah kenapa? Kamu lebih tahu daripada saya. Tapi Abu Bakar wafat juga. Yang ngelihat Baitul Maqdis dibebaskan siapa? Umar bin Khattab. Yang pengen saya kasih tahu pada ibu-ibu sekalian, tenang Bu, ibu belum tentu ngelihat Baitul Maqdis merdeka. Saya juga belum tentu ngelihat Baitul Maqdis merdeka. Kita pengen sholat di sana dengan sholat futuh. Maka kemarin ketika Abu Ubaidah nyampein misalnya, jaga wudhu kalian. Kalau batal wudhu lagi, sebentar lagi kita sholat bareng di Baitul Maqdis dalam keadaan merdeka. Itu kan kita senang banget. Kenapa? 1453 pembebasan Konstantinopel itu adalah terakhir kalinya kaum muslimin melakukan syariat sholat futuh. Apa itu sholat futuh? Sholat syukur kepada Allah karena satu negeri dibebaskan sesuai dengan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti besok kalau Baitul Maqdis itu dibebaskan, maka ada undangan umum untuk sholat futuh di Baitul Maqdis. Gitu kan? Kita pengen banget tuh sholat futuh di Baitul Maqdis, tapi bisa jadi bukan saya, bisa jadi bukan ibu-ibu. Tapi ibu-ibu sudah membuktikan ibu-ibu bagian daripada perjuangan itu. Sudah membuktikan bahwa kita bagian daripada jalur itu. Maka belum tentu kita nyampe, tapi belum tentu kita gagal. Karena keberhasilan itu adalah ketika orang tetap pada jalan itu. Lihat, Rasulullah sendiri nggak ngelihat sholat di Baitul Maqdis, benar nggak? Padahal yang sering ngomong banyak siapa? Rasulullah. Yang ngajarin banyak siapa? Rasulullah. Nggak mungkin Abu Bakar, gak mungkin Umar bisa ngerti bagaimana cara pembebasan Baitul Maqdis kalau enggak yang ngajarin Rasulullah. Tapi yang ngajarin malah enggak ngeliat. Abu Bakar yang kekeh, enggak, pasukannya harus tetap berangkat. Kenapa? Yang berangkatin Rasul, saya enggak mau batalin. Juga enggak lihat Baitul Maqdis bebas. Tapi apakah Rasulullah dan Abu Bakar kita berani katakan gagal? Enggak, karena yang dilihat itu enggak penting. Paham ya? Yang dilihat mata itu enggak penting. Yang kita yakin janji Rasulullah itu adalah pasti jadinya. Apa? Baitul Maqdis pasti merdeka. Itu yang sudah pasti. Karena janji Rasulullah. Di mana janjinya Ustadz? Rasulullah sampaikan nanti Syam atau daerah Baitul Maqdis itu akan jadi Ukru Darul Muslimin, akan jadi ibu kotanya orang-orang Muslim. Paham ya? Ibu kotanya orang-orang Muslim. Itu adalah ibu kotanya orang-orang Muslim. Itu sudah janji Rasulullah, gitu kan ya. Nah maka kita yakin janji itu, walaupun kita nggak ngelihat dengan mata kita, insya Allah kita tetap di jalan itu.